ya Bang. Baik, terima kasih yang saya muliakan semua yang telah memberi argumentasi, rasa peduli, rasa atensi dengan situasi dan kondisi Indonesia hari ini. Dengan berbagai provinsi yang ada di bawah teritorial Indonesia, kita sekarang harus berkata jujur dari hati. Kalau menurut saya lihat ya, ada kawan-kawan dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur, dari berbagai provinsi, termasuk apa yang telah diucapkan oleh teman-teman kita tadi, Abang Perwira, Kak Apit, yang dari Sumbawa sana mungkin, daerah timur. Dan saya salut juga sama Amskut yang telah memberi pencerahan tentang dinamika kehidupan Indonesia hari ini. Karena kita orang yang beragama, saya mau menggarisbawahi. Jadi setiap dinamika kehidupan, orang beragama itu tidak terlepas dari ikhtiar wajibun, berusaha di dalam kehidupan kita, baik orang Islam maupun di luar Islam, berbagai agama dan keyakinan di dunia ini, tetap orang itu berusaha. Di dalam usaha seseorang, baik dalam bentuk pedomannya menyangkut dengan keyakinan, ataupun menyangkut dengan nation, bernegara, atau bermasyarakat dan seterusnya, dia itu meletakkan kebenaran di atas segalanya, kejujuran di atas segalanya, sekalipun kejujuran dan kebenaran itu milik Allah. Tetapi setelah kita lihat dinamika kehidupan Indonesia hari ini, semakin hari semakin terpuruk. 80 tahun Indonesia, 17 Agustusnya akan datang ini, kita bisa kaji kan. Ini kan uji coba konsep Soekarno yang ditawarkan untuk bernegara setelah Perang Dunia Kedua. Dicoba oleh Soekarno merangkul seluruh wilayah bekas Nederland Indi dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi negara Indonesia. Oke, ini pun sudah terjadi. Apakah kita harus biarkan ini sampai kiamat dunia, sampai 7 keturunan dan seterusnya lagi? Ini kan perlu dievaluasi, perlu introspeksi. Di mana kebaikannya, di mana kesejahteraannya, di mana tujuan bernegara? Karena yang saya tahu dan saya belajar, tujuan bernegara itu dua. Di dalam hukum konvensional, aman dan sejahtera. Apakah dari Aceh sampai Papua hari ini aman atau tidak? Aman itu kategori bentuk universal yang sangat tinggi kata-kata amannya. Aman apa yang dimaksud itu? Square of the nation. How to protect citizen. Bagaimana menyelamatkan warga negara dalam bentuk keyakinannya. Artinya jangan ada satu agama dengan agama lain sampai tempat ibadah pun diganggu. Apakah dia dari di luar Islam, atau di Islam, atau Hindu, atau Buddha. Banyak terjadi kan hari ini. Tidak perlu saya ungkapkan. Karena saya tidak ada di Indonesia. Jadi coba bayangkan. Keamanan yang saya maksud itu universal. Kedua, setelah kita aman, kita akan bertujuan bernegara itu sejahtera. Sejahtera enggak bangsa Indonesia hari ini? Apa yang diucapkan oleh adinda saya ini, ataupun kakanda saya, atau guru saya, atau Tunku Amskut. Berapa banyak TKW dan TKI sekarang yang menderita, menjadi semacam hilang harkat dan martabat sebuah bangsa, sehingga kita menjadi kuli dan budak di rumah-rumah orang kaya di Malaysia, di Arab, di Hong Kong, di Singapura. Apakah itu tujuan bernegara? Harus memproduksi manusia sebanyak-banyaknya dan kirim ke luar negeri sampai ke Arab? Nah ini coba. Jadi kesimpulannya hari ini, setelah kita evaluasi 80 tahun Indonesia dengan konsep nasakumnya Soekarno, dengan konsep sekularisme Indonesia yang berpedoman dengan ideologi apakah filsafah Pancasila, apakah telah mencerminkan sebuah negara yang disebut aman sejahtera? Aman dalam kategori yang cukup sempit, kalau kita jalan tidak ada yang mengganggu, tengah malam pun tidak diganggu. Begitu kita jalan tidak keroncongan, tidak bunyi perut. Itu bahasa yang cukup sempit. Siapa sekarang yang merasa aman dan sejahtera? Pasti oligarki, para penjabat, kemiskinannya di DPR RI 50 miliar, tapi kekayaan orang di Aceh cuma 10.000 tiap hari. Itu pun kalau ada. Begitu juga nih di timur, di daerah NTT, di daerah Sumbawa, di daerah Papua. Pakaian pun tidak ada kan?
sorry, ini saya bukan membuka kasus sebuah kehidupan yang tidak perlu kita ceritakan. Ini kan fakta. Berapa banyak TKW di Malaysia? Hah? Berapa banyak overstay, orang yang tidak memiliki dokumen bernegara di Malaysia, akhirnya harus masuk penjara. Siapa yang ngurus mereka? Belum berapa banyak. Malu nggak ini? Yang namanya sistem Indonesia. Apakah kita harus biarkan hampir seterusnya? Ini satu kesempatan. Ini rahasia Allah. Ini hidayah Allah. Dengan contoh-contoh yang hari ini di Aceh. Tanah wakaf masjid tidak pernah diganggu oleh Belanda. Tanah wakaf masjid tidak pernah diganggu oleh Jepang. Tanah wakaf masjid tidak pernah diganggu oleh bangsa-bangsa yang datang ke Aceh. Kenapa hari ini tanah wakaf masjid pun harus dirampok oleh TNI? Kemana orang-orang yang namanya tungku-tungku, kiai-kiai, ustadz-ustadz? Kenapa dia berdiam diri? Kenapa dia biarkan kezaliman itu terjadi? Itu kan melanggar dengan syariat juga kan? Kenapa dibiarkan itu? Kenapa hari ini terbuka mata gara-gara diambil 4 pulau? Berapa banyak tentara yang masuk ke Aceh? Yang disebut 4 batalion. Melanggar enggak dengan yang disebut dengan pengamanan Aceh setelah MOU itu? Yang disebut dengan pertahanan eksternal. National Defense. Sebenarnya dari Korstada, dari Kodam sampai Babinsa. Bukan ini, Diego. Kan ini lagi. Ini tunggu pun satu nanti lah ya, pakai lagi ya. Oh. Cipu mati mi lah tunggu Saifuddin. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Jadi berapa banyak sekarang tentara yang masuk ke Aceh? 4 batalion. Minimal 1 batalion 1.250 orang. 4 batalion 5.000 orang. Hah? Itu melanggar enggak dengan perjanjian MOU Helsinki? Sekalipun ada orang yang senang dengan MOU, ada orang yang menolak MOU. Itu sportif. Itu namanya ada pro dan kontra. Itu hak manusia. Oke? Kenapa? Apa yang dilakukan hari ini? Apakah mereka taat hukum? Itu yang disebut negara dan pemerintah. Kenapa Jokowi mengakui tindakan rejim sebelumnya bahwa ada pelanggaran HAM di Aceh? Di seluruh Indonesia ada 12 pelanggaran HAM berat. HAM berat artinya pembunuhan, penindasan, dan kezaliman yang disebut dengan crime against humanity. Penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau disebut crime war community. Kejahatan perang. Cuma di Aceh berapa banyak? Yang diakui cuma 3. Rumah Gudong, penindasan manusia di Rumah Gudong, pelanggaran HAM Rumah Gudong. Simpang KKA, yang pada hari itu ditembak 57 orang, 127 orang injury, korban, victim, slachtoffer bahasa Belandanya. Jadi itu juga di Mumi Kepuk di Aceh Selatan. Sedangkan di Mumi Flores, di Kurung Arakendo, di seluruh Aceh, Aceh itu sudah berdarah-darah. Darah orang Aceh itu sudah membasahi bumi Aceh. Tulang-tulang orang Aceh yang dibunuh sudah bisa kita buat pagar keliling Aceh. Di mana nilai-nilai kemanusiaan? Siapa yang membelanya? Banyak orang Aceh katanya ustadz, katanya tungku, katanya ngaji. Tetapi nobody care about street people. Nobody care. Where? Nggak ada yang peduli. Semua disibukkan dengan kegiatan hari-hari untuk mencari sesuap nasi. Orang Aceh dijadikan provinsi termiskin di Indonesia. Merasa bangga. Pegawai-pegawai yang merasa memberi andil untuk menjahanamkan orang Aceh menjadi manusia mentempaneng Aceh. Sampai harus lari dari Aceh. Kenapa orang Aceh harus lari mencari sesuap nasi ke Malaysia? Menjadi migran di Malaysia. Menjadi migran di Medan. Menjadi migran di Pulau Jawa. Menjadi migran di luar Aceh. Kenapa orang Jawa transmigrasi bisa hidup di Aceh bertahun-tahun? Ini apakah keadilan yang disebut dengan sila kelima Pancasila? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah orang Aceh bukan orang Indonesia? Kalau kita melihat dari perspektif Indonesia. Saya belum cerita tentang yang disebut dengan Free Aceh. Yang disebut dengan perjuangan orang Aceh. Ini baru cerita Indonesia kan? Dari segi tata kelola kemanusiaan, human being tentang Indonesia. Indonesia telah menjadi sebuah negara kolaps. Negara ambruk. Yang tidak berdaya. Hanya diberdayakan oleh orang-orang yang bermental bandit. Bandit itu tidak pernah melihat hukum dia. Karena yang dilihat kekuasaan dan kekuasaan. Abuse of power. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam, Tok Mik le. Lanjut, Bang. Ya, jadi setelah kita melihat dinamika kehidupan dari Aceh sampai ke Papua,
Hah? Dari Miasa sampai Minoroti sana. Kalau istilah bahasa orang-orang yang ucap hari ini. Hah? Itu luas tanah Indonesia yang bekas jajahan Belanda itu, yang disebut Pulau Hindu ini, lebih besar Indonesia daripada Eropa Uni. Eropa Uni yang terdiri dari 27 negara. Kenapa Indonesia satu negara? Kenapa di Eropa 27 negara? Di Eropa Barat, mereka hidup sejahtera. Mereka saling menghargai. Ada sistemnya semi-demokrasi, semi-monarki. Berbagai sistem. Mereka saling menghargai. Human being-nya cukup tinggi. Apakah manusia di Eropa punya hidung 3? Punya mata 4? Sama juga kan, punya hati. Punya body yang sempurna. Kan Indonesia tidak kurang juga. Kenapa di sini orang tidak pernah dihargai menjadi manusia? Tidak pernah memanusiakan manusia, tetapi manusia itu dibuat seperti binatang. Siapa yang malah ditembak? Di mana sekarang pembunuhan di seluruh Indonesia? Selama Indonesia itu ada, lebih 2 juta orang mati gara-gara demokrasi Indonesia. Kenapa kita biarkan ini? Yang kita ngomong ini bukan untuk menyudutkan orang lain, tetapi kita evaluasi. Ketika orang Aceh ingin tidak mau lagi ikut Indonesia, itu hak orang Aceh. Begitu juga orang Batak, begitu juga orang Padang, begitu juga orang Jawa. Orang Jawa juga tertindas. Orang Sunda juga tertindas. Dengan sistem yang dicoba 80 tahun ini. Ketika uji coba Soekarno dalam bentuk sekularisme Pancasila, dalam bentuk marxisme Pancasila, dalam bentuk nasakumnya, nasionalis agama komunis yang disatukan oleh Soekarno. Karena 3 pilar kekuatan dinamika kehidupan Indonesia adalah mayoritas Islam, selebihnya itu nasionalis. Ketika orang komunis disatukan menjadi nasakum, nasionalis agama komunis. Maknanya itu dijadikan 3 komponen itu menjadi orang Indonesia dalam konteks Pancasila. Setelah kita evaluasi, ternyata mundur 1000 tahun. Kalau kita lihat orang Aceh hidup sebelum ada Indonesia. Orang Aceh itu aman-aman saja. Tidak ada pembunuhan di Aceh. Seperti terjadi penindasan yang diakui oleh Jokowi sebagai presiden, kepala negara. Dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dia mengakui bahwa ada pelanggaran HAM besar. Yang dilakukan oleh rejim sebelumnya. Kita nggak perlu sebut. Semua orang tahu. Itu presiden loh yang mengakui. Tetapi kenapa tidak diselesaikan secara hukum? Dibilang itu harus non-judisial. Penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh, seluruh Indonesia, termasuk korban PKI di Indonesia dan seluruhnya, itu tidak boleh diselesaikan melalui judisial, tapi non-judisial. Artinya bahwa mereka itu tidak menjunjung tinggi hukum di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Apa kata pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 pasal 27. Kebersamaan hak semua warga negara di mata hukum adalah sama. Tanpa ada perbedaan. Ini menandakan bahwa rejim-rejim yang mengakui ada pelanggaran HAM. Juga rejim yang telah melakukan pelanggaran HAM. Apakah HAM berat, HAM ringan, HAM sedang. Ini menandakan bahwa mereka tidak taat hukum. Dan kenapa terjadi pelanggaran HAM? Kenapa hari ini tidak terjadi pelanggaran HAM di Timur Leste? Coba buka mata. Kenapa? Kenapa hari ini masih per detik ada pelanggaran HAM di Papua? Berarti ada perang di Papua. Berarti ada perlawanan bangsa asli Papua dengan sistem Indonesia. Kita tidak nyalahkan suku bangsa ini. Ini sistem yang kita ngomong. Saya cinta juga dengan orang Jawa, dengan orang Sunda, dengan orang Timur Leste, orang Bugis, orang Dayak. Semua itu manusia. No racism in the world. Tidak ada perbedaan dan diskriminasi di dunia ini. Itu ciptaan Allah. Nobody can race to God. Nggak ada orang yang bisa meminta kita harus jadi orang Arab, jadi orang Aceh, jadi orang Jawa. Semua itu kehendak Allah. Itu ciptaan Allah semuanya. Kita harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Maka hari ini coba kita evaluasi. Apakah Indonesia ini menuju sebuah negara yang betul-betul aman dan sejahtera? Itu yang disebut dengan tujuan bernegara. Destination of the nation. Maka ketika kita membuat negara, ketika kita membuat rumah tangga, ketika kita kawin, ketika kita membuat perusahaan, semua ada tujuan, ada destinationnya. Jadi jangan dibuat-buat seenak-enak. Seenak-enak aja, kan seenak apa istilah?